Oke, saatnya informasi penting langsung sama Bram. Halo Bram. Halo, Oki, Oke, di mana Bram sekarang? di kampus UNAM, dan ini terkait dengan UKM PHP Ki, yang tergabung dalam forum Ampapera yang ikut mendukung penolakan pelelangan pasar Impres 2 dan 3. Aha, langsung aja. Oke, makasih Oki. Halo, Assalamualaikum wabarakatuh, selamat sore Susi Mitra, apalagi Mas Bram di Sinting, hanya informasi penting. Nah, Susi Mitra, akhir-akhir ini terbentuk gerakan Ampapera, yaitu di mana mahasiswa yang peduli dengan gerakan dari para pedagang yang menolak pelelangan pasar Impres 2 dan 3. Dan salah satunya yaitu PHP, yaitu pengenalan hukum dan politik di kampus UNAN. PHP sendiri terbentuk sejak tahun 2003, dan PHP sendiri panjangnya itu pencerdasan hukum dan politik. Dan di depan gue ada Intan dari Sekjen dari PHP, yang tahu jelas tentang PHP, namanya sama Intan. Halo Intan, selamat sore. Selamat sore. Oke Intan, kalau tahu kenapa sih akhir-akhir ini PHP tergabung nih dengan Ampapera? Jadi seperti ini, sejak gempa 30 September 2009 itu, Pasaraya itu kan bisa dibilang masyarakatnya agak tertindas gitu oleh pemerintah kota Padang. Sampai akhir kemarin ini itu pasar Impres 1 yang dibongkar, dan pedagang pasaraya bisa dibilang itu mereka bergerak sendiri beberapa saat ini kan, walaupun untuk bantuan udah dikuasakan juga kepada PBHI Padang. Untuk itu kami mahasiswa tergerak membantu sebagai fasilitator untuk menyampaikan wadah aspirasi pedagang pasaraya tersebut. Oke, dan kenapa sih kebanyakan sekarang anggota PHP turun ke jalan nih? Itu sebagai panggilan jiwa mereka juga, dan pengadilan ini melihat kaum pedagang pasaraya yang bisa dibilang ditindas sama pemerintah kita sendiri, dan kurangnya perhatian dari anggota dewan kita di DPRD Padang ya? ya. Ya kalau tahu kan kalau nggak salah aksi demo ini dilangsungkan selama minggu UAS di kampus UNAN. Mengganggu nggak sih untuk para anggota PHP sendiri? Mengganggu sih tidak, karena teman-teman pun tetap melaksanakan ujian mereka, dan setelah ujian teman akan ikut. Jadi sama sekali tidak mengganggu. Tapi sempat ada nggak sih mungkin keluarga yang protes dari anggota PHP sini karena merasa kasihan nih, karena mereka lagi belajar tapi malah ikut turun ke jalan? Kalau protes paling hanya mengingatkan gitu, supaya mereka fokus belajar. Tapi untuk melarang kayaknya nggak ada, dan keluarga pun memahami kalau kita seperti ini. Nah, apa tahu nih Intan, apa aja sih kegiatan PHP mungkin selain untuk mendukung nih dari pergerakan pedagang, apalagi gerakannya kalau di kampus? Di kampus sendiri kita ada diskusi bersama teman-teman, membicarakan topik yang sudah disiapkan juga, dan topik-topik yang lagi hangat-hangat juga. Lalu kita juga pernah mengadakan seminar dan penyuluhan seperti itu. Oke, dan boleh tahu untuk sampai sekarang udah berapa sih anggota PHP? Kalau dari awal terbentuk mungkin nggak terhitung ya. Cuma kalau yang aktif sekarang itu ada 50 lebih lah. Oke, yang terakhir nih, Intan kalau nggak salah jurusannya kimia ya. Kenapa sih bisa gabung dengan PHP? Karena nggak ada background dari politik ataupun hukum nih. Kenapa bisa bergabung di PHP? Itu kan karena ada panggilan jiwa untuk membantu kaum-kaum yang tertindas. Kalau kita bergerak sendiri sebenarnya juga bisa. PHP ini sebagai wadah bagi saya. Oke, makasih Intan. Halo, Oki. Halo Bram. Yang ngomong sama Intan? Mau dong. Oke. Halo, selamat sore Intan. Selamat sore. Iya, Intan kan mengatasnamakan aspirasi masyarakat bawah ini ya. Iya. Nah, mungkin kita ini sebagai masyarakat awam bisa dijelaskan lagi tertindas dari segi apa dulu nih pedagang-pedagang pasaraya ini? Pedagang pasaraya ini kan untuk pasar Impres 1 itu
baru dibongkar Iya. dan sampai saat ini tuh belum ada Apanya? relokasi buat mereka. Bukannya sudah dibangun yang baru Ya, Intan? yang dibangun udah ada, tapi Aha. mereka tetap membayar. Oh Kan gitu. kita nalarkan secara sederhananya seperti ini. Kita punya rumah Mhm. dan rumah kita hancur oleh gempa. Oke. Dan lalu rumah kita dibantu oleh pemerintah Mhm. untuk didirikan kembali. Mhm. Apa kita masuk ke rumah kita harus membayar lagi? Nah, pertanyaannya rumah yang hancur ini apakah rumah kita seutuhnya atau memang punya pemerintah yang kita kelola begitu? Ini kan saya asumsikan sederhana seperti itu. Mhm. Kan ini kan pasar raya itu kan pasar tempat mereka berdagang beli sudah lama. Betul, ada betul, buah, betul, sama- betul, betul. Itu kan Aha. itu kan hancur karena gempa. Oke. Dan perbaikannya pun itu merupakan bantuan dari pemerintah juga. Mhm. Nah, dan ketika mereka mau kembali ke sana, dikembalikan ke sana, mereka tuh harus membayar itu dari sangat mahal, dari 9 jutaan sampai 20 jutaan. Dalam jangka waktu berapa itu pembayarannya? Sebelum mereka menempati itu, sampai sekarang pun mereka belum menempati dan tadi pun kan ada aksi lagi. Mhm. Di DPRD itu kan kasihan sekali lah kita kan udah seminggu bapak-bapak ibu-ibu itu nggak berdagang. Mhm. Padahal sekarang pengajian baru, anak-anaknya mau sekolah pakai apa? Jadi tuntutan Intan ini agar segera ditempati pasar impres baru itu tanpa membayar begitu ya? Ya, ada lokasi yang pas gitu untuk pasar impres 1 Oke. dan untuk pasar impres 2, 3 dan 4 itu supaya tidak dibongkar. Kenapa tidak dibongkar? Karena kan kalau menurut itu apa yang diteliti kelayakannya itu kan sebenarnya tidak dibongkar, Oke. bisa direhab gitu kan. Direhab tanpa dibongkar. Iya, Lalu kan kalau bisa. misalnya tidak dibongkar, apakah akan dibiarkan becek dan lecek seperti itu gitu? Nah, yang perlu diperbaiki itu ada drainasenya Mhm. dan Drainase ya? dan fasilitas lainnya, jadi tidak dibongkar dan diperbaiki seperti itu. Oke. Nah, kalau direhab dan diperbaiki drainasenya, jadi menurut Intan dan juga teman-teman mahasiswa ini, pasar impres 2, 3, dan 4 ini tidak perlu dibongkar tapi hanya direhabilitasi begitu ya? Ya, Nah, kalau dalam pandangan atau mungkin Intan pernah memantau sendiri nggak gimana kondisi terkini dari pasar impres 2, 3, dan 4 ini? Belum ya? belum. Belum. Nah, makanya Intan mungkin besok bisa lihat sendiri ke sana seperti apa kalau- kondisinya begitu. Kalau dilihat sendiri kan khas. Nah, gimana Medsos juga Intan? ke Intan sana. kan katanya mau mengaspirasikan pasar raya nih. Kalau misalnya Intan pengen menyatu dengan pedagang, harusnya Intan lebih dulu mensurvei dengan sendiri ya ke pasar impres Kalau- 2 dan 3 ini. Gini Pak, Mhm. kalau ke pasar sendiri saya sering, emang yang kalau saya lihat pun di tempatnya masih bisa, masih Oke. layak gitu. Mhm. Kalau masalah drainase, masalah lainnya itu memang hanya perlu rehab. Oke, gitu ya. Ya perbaikilah, kalau ada tempat relokasinya kan, tapi sampai sekarang kasihan lah melihat bapak-bapak ibu-ibu kita di sana. Mhm, oke. Ya, semoga suara teman-teman mahasiswa dan juga Intan didengarkan dan kita cuma berharap semoga yang terbaik buat pemecahan masalah ini ya Intan ya. Iya. Oke, thank you banget buat Intan. Semoga Halo, aspirasi Oki. mahasiswa didengarkan. Lanjut lagi, Bram. Oke, kayaknya semangat banget ya kalau Oki ngomongin masalah pasar raya. Pastinya. Kenapa Oki? Ada toko di sana? Bukan Bram, karena gue melihat dari sisi berbeda gitu. Nggak cuman demo dan demo, tapi gue juga sebagai seorang yang akademik ya juga berpikir dari sisi lain gitu, Bram. Berpikir yang maju ya kita. Nggak cuma demo doang, tapi berpikir juga apa sebetulnya inti dari masalahnya begitu, oke? Thank you. Thank you, Bram ya. Nah, sisi mitra, segitu kali ini dari Bram Tim Report FM melaporkan langsung dari kampus UNAN. Balik lagi ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and Misya. Misi ya, Bram.